kulli lamhati adadammah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Afhayya ain surgufitu, hamim ain shintak humitu. Ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Rahman ya Rahim. Oke guys. Barakatuh. Alhamdulillah kita sudah nyampe lokasi. Karena lokasi yang akan kita eksplor pada malam hari ini tidak bisa dijangkau oleh kendaraan, jadi terpaksa kita jalan kaki lagi. Saya di sini sendiri dan ditemani oleh salah satu warga yang ada di lokasi sini, gengs. Subscribe dan pemirsa manapun Anda berada, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas, dan tentunya tidak lupa juga bersyukur atas nikmat umur. Dan alhamdulillah malam hari ini saya kembali lagi bereksplorasi di sebuah lokasi untuk mengungkap sebuah misteri di perkebunan karet. Konon ceritanya menurut warga sekitar bahwa di lokasi ini sering terjadi sosok fenomena makhluk astral. Sebelum saya melanjutkan eksplorasi di lokasi ini, bagi Anda yang belum subscribe atau baru tahu video ini, jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis, gengs. Semoga subscribe Anda kepada channel Braja Mandala ini merupakan suatu sedekah Anda kepada kami, agar channel ini bisa lebih maju, lebih berkembang lagi untuk menyajikan sebuah tontonan hiburan. Semoga tontonan ini menjadikan sebuah tuntunan bagi Anda, dan semoga Anda terhibur. Cukup lumayan lelah juga, gengs, dari bawah sampai sini. Oke, langsung saja kita memulai penelusuran di lokasi ini. Bahwa menurut warga sekitar di lokasi ini sering terjadi fenomena penampakan makhluk gaib. Bahkan pernah ada yang melihat sosok lampor atau disebut keranda terbang, gengs. Benar atau tidaknya sosok tersebut itu ada di sini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Braja Mandala Channel untuk menemani saya terus bereksplorasi dan terus berkarya menyajikan sebuah tontonan hiburan. Auzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodamul hadab, ya hodamul rah, ya hodamul gaib, ya hodamul jasad. Hadir. Berbicara tentang bangsa jin, bahwa bangsa jin itu lebih kental dan lebih identik dan bisa beranak pinak di tempat-tempat seperti ini, apalagi di hutan seperti ini, gengs. Nah, sedikit saya akan mengulas, memaparkan yang diceritakan oleh Al-Qur'an Al-Qalabi, hadis riwayat Muslim tentang asal muasal bangsa jin, malaikat dan manusia. Saya akan sedikit kasih pemaparan. Kalaupun dalam pemaparan ini ada kesalahan, tolong dimaafkan, karena manusia tidak luput dari rasa salah, geng. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangsa jin yang bernama Sumia. Dia diciptakan dari ujung nyala api, gengs. Bangsa jin itu tercipta dari ujung nyala api yang bernama Sumia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keinginan kepada Sumia yang berbunyi seperti, wahai Sumia, apa yang kamu inginkan? Nah, Sumia pun mengajukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bisa melihat dan tidak ingin terlihat. Makanya bangsa jin itu bisa melihat dan tidak bisa dilihat oleh bangsa manusia, gengs. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Sumia ke bumi berpasangan, hingga akhirnya Sumia beranak pinak di bumi, hingga akhirnya bumi terpenuhi oleh
sosok bangsa-bangsa jin. Namun suatu hari di bumi terjadilah pertempuran bangsa-bangsa jin, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakanlah malaikat dari cahaya. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan membunuh bangsa-bangsa jin, karena bangsa jin atau sumia tersebut mengingkari janjinya yang tadinya taat dan tadinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah ia diturunkan ke bumi, ia menjadi tergolong orang-orang bangsa-bangsa jin yang dianggap fasik. Namun suatu ketika malaikat diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga bangsa jin tersebut tunggang langgang, ada yang lari ke laut, ada yang lari ke gunung, ada lari yang ke hutan. Seperti halnya saya bereksplorasi di hutan seperti ini. Jin, juga sekalian. Karena bangsa-bangsa mereka itu akan lebih betah di tempat-tempat seperti ini, gengs. Jadi jangan heran jika bangsa-bangsa jin itu lebih suka di hutan ataupun di tempat-tempat bangunan yang sudah terbengkalai. Kembali lagi bercerita mengenai bangsa jin. Namun pada saat malaikat di bumi, malaikat melihat jin kecil yang sangat lucu, hingga akhirnya jin tersebut dibawa oleh malaikat ke surga dan diberi nama Azazil. Dikarenakan Azazil tersebut orang yang tunduk taat patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan menyerupai Azazil tersebut menyerupai bangsa malaikat, geng. Namun pada saat itu malaikat bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan ada lagi ciptaanmu ya Allah? Namun Allah menjawab pada malaikat tersebut, hanya akulah yang tahu daripada kamu, gitu, geng. Hingga Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi mengambil 7 rupa warna tanah. Dan pada saat itu malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah, namun bumi menolak tanahnya diambil. Hingga malaikat, dan pada saat itu malaikat Jibril tak sanggup untuk mengambil tanah tersebut. Ya Allah memerintahkan malaikat Mikail, dan akhirnya Mikail pun memberi jawaban yang sama. Astagfirullah. Kaget saya, guys. Saya kira penampakan. Allahu Akbar. Kembali lagi saya sedikit pemaparan. Jadi pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Ijroil, guys. Pada saat itu malaikat Ijroil turun ke bumi untuk mengambil 7 rupa warna tanah. Akhirnya malaikat Ijroil mampu mengambil tanah tersebut, dan Allah menciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Dan pada saat itu Azazil sangat sirik terhadap penciptaan Allah, karena Allah menciptakan manusia dari tanah. Itu, geng. Assalamualaikum ya ibadillahi sholin. Assalamualaikum ya minal ghaib. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadam ya hadam ra ya hadamul ghaib ya hadamul jasad ya jal. Dari tadi saya disitu cuma muter-muter doang, panas kalian. Makanya saya bercerita tentang asal muasal bangsa jin agar kalian bisa muncul dan bisa menampakkan diri terhadap saya. Hadir. Assalamualaikum. Jadi disitulah pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam Azazil tersebut sangat usil hingga memasuki lubang-lubang hidungnya, lubang telinganya, dan lubang mulutnya, gengs. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sangat marah terhadap Azazil, hingga Azazil diturunkanlah ke bumi. Dan pada saat itu Azazil berjanji akan mengganggu anak cucu Adam, gengs. Hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hada ya hadam ra ya hadamul ghaib ya hadamul jasad ya rijal. Suaranya. Dari tadi saya di sini cuma muter-muter doang, makanya saya bercerita asal muasal
jin, karena manusia itu lebih sempurna yang Allah ciptakan daripada sosok-sosok kalian bangsa jin. Muncul. Hadir. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kalian cuma mampu memberikan saya hanya suara doang. Muncul. Hei, Allahu Akbar. Jangan cuma suara yang kalian dengarkan sama saya. Muncul sih. Kalau hanya suara doang yang kalian perdengarkan sama saya, anak kecil pun bisa. Tunjukkan sama kalian, Masroqul Jin. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamullah, ya hadam roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad, ya hajal makom, ya rijal. Mana katanya di sini ada lampor atau keranda terbang, tunjukin sama saya. Hadir. Jul. Kalian bisa menakuti warga sekitar. Kalian itu bisa dan mampu menakut-nakuti orang-orang yang lewat, tapi gak bagi saya. Juga sekalian. Allah Akbar. Aduh, center nih. Astagfirullahaladzim. Center nih, aduh. Was-was saya kalau center mati, aduh. Kacau kalau center sampai mati. Nah itulah yang saya paparkan, yang sedikit saya tahu mengenai asal-muasal bangsa jin, malaikat dan terciptanya. Walaupun memang salah, mohon dimaafkan ya. Betul. Hadir. Hadir. Assalamualaikum ya minal ghaibi. Buat kalian arwah penasaran, setan petot, jin engklek, hadir kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Mana sosok kalian yang seram, mana sosok kalian yang menyeramkan. Tunjukkan. Masroqul Jin. Kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahil haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Cuman suara doang yang kalian dengarkan sama saya. Muncul sini. Mungkin bagi warga-warga sekitar sini atau yang dekat perkebunan karet, orang-orang Subang mungkin tahu yang saya jelajahi ini area mana. Jadi area ini sengaja saya privat karena kalaupun ada yang tahu cukup diam ya. Jadi sebenarnya lokasi ini dekat juga dengan kawasan pemukiman, geng. Jadi sering juga kalau siang hari astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bentar geng, saya coba zoom kamera ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahil haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullahaladzim. Fa in sabitaqwallahu inna quwatu taqanni bil astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kulli lamhati adadammah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir. Afhayya aina sargufitu hamim ain shintak humitu. Ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Rahmanu ya Rahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. La tahuru sinatu wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ard.
Oke guys, mungkin penelusuran kali ini saya cukupkan sekian. Bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan lupa like, share, komen, dan tunjukkan eksistensi kalian, tunjukkan muka seram kalian, tunjukkan muka horor kalian. Bila kita berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.